Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kalau waktu video ini dibuat. Jadi pada materi kali ini, pembahasan kali ini akan disampaikan mengenai bagaimana itu kompleks sampel, analisis kompleks sampel. Kompleks sampel itu sebenarnya cukup berbeda ya, cukup jauh berbeda dibandingkan dengan analisis data biasa. Kenapa? Karena di sini ada perbedaan pengambilan sampel ya, perbedaan pengambilan sampel. Terutama itu untuk sampel yang diambil secara bertingkat ya, secara bertingkat. Misalnya ada biasanya kalau yang saya sering temui itu adalah survei demografi dan kesehatan. Kalau Riskesdas juga ada memakai kompleks sampel. Akan tetapi saya karena saya belum pernah mencoba menganalisis dan saya baru memulai, saya belum pede, percaya diri untuk menyampaikan materi ini, maka yang akan saya sampaikan adalah yaitu data itu lagi. Data survei demografi dan kesehatan. Nah, kenapa dia itu harus dilakukan analisis menggunakan kompleks sampel, terutama untuk survei demografi dan kesehatan? Karena dia itu ada perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan cara pengambilan sampel biasanya. Ini, saya mendapatkan materi ini di YouTube-nya Demografi and Health Survey. Jadi ini yang secara singkat bisa saya sampaikan adalah di sini ini TJDHS ini adalah Tajikistan ya. Tajikistan kalau nggak salah, Tajikistan namanya, nama daerah di Timur Tengah. Mohon maaf kalau saya salah. Tajikistan ya, betul. Di Asia ini ya, Asia Tengah. Nah, di sini di Tajikistan ini terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 regional atau terdapat 5 wilayah dengan target sampelnya untuk demografi and health survey pada tahun 2012 itu adalah sebanyak 6.675 rumah tangga. Berdasarkan jumlah populasi aktualnya ya, bukan aktual ya, sorry, proportional allocation ini pembagian perkiraan atau sampel yang dibutuhkan secara proporsional menurut jumlah penduduk di 5 regional ini, Tajikistan ini. Nah, di sini dihitunglah berapa jumlah populasinya di setiap regional. Di Jibau itu 2,7% dengan jumlah rumah tangga sampel yang diharapkan itu sebanyak 180, Dushanbe itu 12,2%, di RS 20,9%, Sud 32,7%, dan Katlon 31,5%. Ini jumlah rumah tangga yang diinginkan untuk masuk ke dalam demografi and health survey atau survei demografi kesehatan Tajikistan. Jadi survei demografi kesehatan ini nggak hanya di Indonesia ya, ada beberapa negara, terutama fokusnya itulah pada negara-negara berkembang. Ini kalau berdasarkan proportional allocation atau perencanaannya secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk pada setiap regional. Nih, ada yang segini jumlahnya 2,7 sampai 31 dengan total tetap 6.675. Di sini kenapa di sebelah kanannya ada actual allocation ini kok berbeda gitu ya. Actual allocation ini adalah sampel yang seharusnya atau yang sampel akhir, perhitungan sampel akhir yang dipakai pada demografi SDKI lah kalau kita bilangnya, tapi untuk Tajikistan ya, SDKI. Kenapa kok berbeda nih? Ada yang di bold ini ya, ada yang di bold, ada yang 2,7 kok tiba-tiba di sini di 11,9%, ada yang 32,7 kok tiba-tiba di sini jadi 21,8%. Kenapa? Karena DHS ini dia menginginkan
meskipun Jibau itu atau untuk daerah-daerah dengan penduduk yang sedikit, dia pengen mereka itu tetap representatif atau masyarakatnya itu mewakili atau masuk ke dalam penelitian. Jadi nggak ada yang namanya ya kayak mungkin kayaknya Sud ini adalah suatu kota besar di Tajikistan ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kayak Jakarta. Karena Jakarta itu penduduknya paling banyak misalkan lah, atau Jawa Barat itu paling banyak. Jadinya fokusnya itu di Jawa Barat kayak gitu. Sedangkan kayak di mana ya mungkin ya yang paling sedikit penduduknya, taruhlah di perbatasan, misalnya di perbatasan Kalimantan dan Malaysia di daerah Kaltara itu ya, Kalimantan Utara, itu mungkin lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa Barat. DHS ini pinginnya Kaltara itu juga representatif. Mereka itu nggak hanya sedikit yang masuk ke dalam penelitian. Nah, maka dari itu diaturlah suatu allocation atau perencanaan sampel yang memang dia itu lain dari biasanya, bukan proporsional gitu ya. Dengan harapan memang nanti daerah yang sedikit populasinya itu tetap representatif, daerah yang terlalu banyak yang terlalu banyak penduduknya itu dia tidak dia tidak di sini ada nih. Nah ini, jadi nanti untuk yang small population itu dia pengennya banyak yang ikut ke dalam penelitian atau dia representatif. Sedangkan undersampling untuk daerah yang lebih luas, misalnya kayak Jawa Barat, lebih cost efektif ya. Sorry, saya lupa. Lebih cost efektif, lebih mempertimbangkan dari sisi biaya di situ. Kalau seandainya kita memakai yang proporsional tadi, ada pembangkakan di sana, ada kayak takutnya itu ya daerah itu nggak banyak representatif, tidak mewakili daerah tersebut ya. Sedangkan untuk yang regions with larger population size itu dia terlalu banyak biaya yang dipakai. Gitu. Jadi ada dua pertimbangan ini sebenarnya. Nah, kalau di Tajikistan, di DHS ini sendiri, dia itu ada yang oversample dan undersample. Nah, kayak tadi ya. Oversample itu untuk wilayah yang dengan small population, sedangkan undersample itu untuk wilayah yang large population. Nah, maka dari itu persentasenya persentase rumah tangga yang ikut ke dalam penelitian pada tahap akhir itu berbeda dengan yang proporsionalnya berdasarkan jumlah penduduk yang semestinya. Ketika kita udah menghitung misalnya jumlah penduduk di setiap wilayah atau regional berdasarkan proporsional didapatkan, kemudian ternyata ada daerah yang memang jumlah penduduknya sedikit. Jumlah penduduk yang sedikit ini kita harus menerapkan oversampling ya. Oversampling di mana tujuan oversampling ini biar daerah yang dengan penduduk sedikit mereka tetap mewakili, tetap representatif ke dalam survei. Sedangkan untuk wilayah yang yang large population, yang populasinya banyak, itu kita menerapkan yang namanya undersampling dengan tujuan untuk cost efektif ya, untuk meminimalisir biaya atau mengefektifkan biaya. Jadi di sini itulah kenapa pada akhirnya ketika kita menggunakan data DHS dan Riskesdas, kayaknya kurang lebih sama ya kalau Riskesdas ya, tapi kalau seandainya ada perbedaan mungkin boleh di komen di bawah. Maka dari itu, ada perbedaan sampel yang proporsional, kemudian berubah ada perlakuan khusus, mungkin kalau dalam desain studi itu ada intervensi sesuai dengan apa yang diinginkan suatu survei atau tujuan penelitian, maka dilakukanlah suatu pembobotan. Dengan harapan nantinya hasil dari ini, actual allocation, sampel tahap akhir ini yang memang secara nyata diambil itu tetap mewakili ini.
tetap mewakili proportional allocation ini. Gitu ya. Tuh, jadi dia udahlah pertama itu kita tetap menghitung berapa proporsi penduduknya. Kita cari mana yang terlalu kecil, mana yang terlalu besar, mana yang jumlah penduduknya sedikit, mana yang jumlah penduduknya banyak, sudah sesuai, sudah dapat persentasenya, sudah dapat jumlah rumah tangganya. Nah, terus kita punya pertimbangan, terutama untuk DHS ya, Demografi Analysis Survey, punya pertimbangan. Untuk daerah yang terlalu kecil, kita melakukan yang namanya oversample. Untuk daerah yang bukan daerah yang terlalu kecil dari segi luas ya, daerah yang jumlah penduduknya sedikit, kita melakukan oversample. Sedangkan untuk daerah yang jumlah penduduknya terlalu banyak, kita melakukan undersample. Dengan harapan yang kayak tadi, oversample itu untuk biar daerah yang jumlah penduduknya sedikit tetap representatif, tetap mewakili, tetap terwakili. Untuk daerah yang sedangkan untuk daerah dengan jumlah penduduk yang banyak, kita lakukan undersample biar biayanya lebih efektif. Gitu. Actual allocation-nya inilah sampel yang kita cari ya, atau yang pada tahap akhirnya kita laksanakan gitu ya. Ternyata. Dengan catatan memang ini baik proporsional maupun aktual totalnya ya. Totalnya itu tetap sama, tidak berubah. Gitu. Tetap sama ya. Jangan pula nanti pas proporsional jumlah sampelnya 8.000, terus pas aktual jumlahnya menjadi 5.000 itu nggak boleh. Tapi tetapnya totalnya tetap sama untuk yang proporsional maupun yang aktual sesuai dengan tujuan atau batasan-batasan penelitian. Gitu. Maka dari itu, ada perbedaan ini, bagaimana yang sampel aktual ini dia tetap bisa menggambarkan keadaan daerah daerah awalnya atau daerah proporsional ini. Maka dari itu digunakan pembobotan. Gitu. Kenapa kita dianjurkan untuk menggunakan pembobotan ketika menggunakan data survei, terutama untuk yang pengambilan sampelnya ada batasan-batasan seperti ini, karena ditakutkan nanti mereka terjadi pembengkakan atau mungkin bisa terjadi pengurangan juga ya. Kalau di contoh penelitian yang pernah saya lakukan, ada untuk satu variabel itu terlalu perbandingan antara hasil OR sebelum pembobotan dan setelah pembobotan, ada yang overestimate, ada bahkan yang setelah di pembobotan dia underestimate. Gitu. Jadi biar nggak kalau kita nggak pakai pembobotan, takutnya itu di overestimate gitu ya. Overestimate terlalu melebih-lebihkan atau mungkin bahkan underestimate gitu ya. Dan dari itu dianjurkan untuk menggunakan pembobotan dengan harapan bisa menggambarkan keadaan sampel awal. Yang ini. Tuh. Nah, terus apa aja kita masuk ke statanya. Nah, apa aja kalau di SDKI itu banyak ya, banyak sekali kode-kode. Nah, ini udah saya ringkas kode-kodenya tetap dengan ini ya, dengan variabel-variabel atau label yang memang menjadi interest saya. Gak jauh-jauh dari kesehatan ibu dan anak. Apa saja yang dibutuhkan ketika ingin melakukan pembobotan? Jadi tadi sudah saya jelaskan kenapa kita menggunakan pembobotan, karena ditakutkan ada nanti tidak mewakili, daerah yang tidak mewakili, atau juga daerah yang jumlah penduduknya terlalu banyak, jadi biayanya nggak efektif. Yang pertimbangan itu ada 2 poin itu. Nah, udah. Selanjutnya, variabel-variabel apa aja yang penting untuk kita gunakan dalam melakukan analisis kompleks sampel ini. Pertama, khusus untuk SDKI ya, atau demografi survei, pertama yang harus dicari adalah ini, pembobotan.
urutan variabel SDKI atau DHS data. Yang pertama adalah ini V021, V023, V022, dan V005. Jadi harus dicari dulu ya. Kayaknya udah bisa kali ya. Saya anggap udah bisa untuk mencari variabel-variabel ini. Ini sudah saya bagi di sini. Ada variabel 021 ada, 023 ada, 022 ada, 005 juga ada ya. Nah, saya tandain. Harus dicari dulu, kemudian di copy pastekan ke sini. Terus data, karena memang saya mencoba untuk menggunakan data, jadi kurang lebih sih sebenarnya sama ya. Kalau di SPSS pun juga harus mencari mana variabel V021, V023, V022, dan V005. Gitu. Nah, karena di sini saya mau melihat usia pada saat melahirkan ya. Usia pada saat melahirkan. Jadi saya ambil satu variabel aja dulu, nanti silakan melakukan latihan untuk variabel-variabel yang lain. Bisa nanti saya share aja datanya ya. Apa yang selanjutnya yang harus dilakukan? Ini langkah-langkahnya udah saya salin di sini. Pertama yang harus dilakukan adalah ini, komen ini. Komen ini yang harus dilakukan ya. Komen ini yang harus dilakukan. Silakan ketik gen spasi WGT sama dengan V005 dibagi sejuta ya. Jadi sejuta. Kalau saya sih tinggal copy paste aja. Ya. Copy paste. Kalau bingung mungkin ya oke lah kita ketik aja gen WGT sama dengan V005 dibagi 1 juta. Nah ini. Setelah ini apa Bu? Kok nggak kelihatan hasilnya? Bisa kita lihat di data editor. Jadi ada variabel baru namanya WGT. WGT ini adalah weight atau bobotnya. Bobotnya itu mempertimbangkan tadi kalau kita lihat adalah dari ini ya, V005-nya. Women's individual weight. Sample weight. Jadi bobot untuk masing-masing wanita ya, sampel wanita. Udah, kalau udah kita coba sesuai dengan catatan yang sudah saya buat. Selanjutnya adalah ini. Kita coba, yang harus dilakukan adalah ini. V021 yang ada ya. Jangan sampai nanti kita klik V021, tahu-taunya V021 kagak ada di sini. Jadi nggak bisa dia, nggak bisa menjalankan komen kalau seperti itu. 21 udah ada, terus V022 juga ada, WGT atau W tadi sudah kita lakukan, berarti tinggal enter aja. Nah ini ya, tinggal enter. Nah sebelum itu mungkin saya ingin membuat ini ya, saya bagi dulu aja deh, ini dijadiin kategori ya, yang untuk usia saat melahirkan, itu V212. 1 itu, 0 itu sama dengan minimal 19. 1 itu 20. Maksimal. Kita klik new aja kali ya, new usia. New usia aja. Usia melahirkan. Berarti yang 0 itu adalah di bawah 20 tahun atau 19 tahun ke bawah, sedangkan 1 adalah 20 tahun atas atau di atas sama dengan 20 tahun. Oh, ada salah ya.
Bentar ya. Coba lagi. Nah, ini tadi ada kesalahan. Kenapa? Karena saya kebalik ya. Kebalik melakukan apa namanya? Transform recordnya, sorry, bukan transform recordnya ya. Kebalik, seharusnya itu adalah min dulu, garis miring 19,0, kemudian 20 tahun ke atas itu sama dengan 1. Nah, untuk memberikan label namanya, bisa kita lakukan di sini. Nama, kita boleh ini deh, ubah usia melahirkan baru. Labelnya kita buat aja usia melahirkan. Yang 0 tadi itu di bawah 20 tahun. Yang 1 itu adalah di atas sama dengan 20 tahun. Oke. Kita pakai labelnya. Nah, kalau untuk komen biasa, ya berarti kita tinggal tap aja ya. Tap, terus kita mau lihat apa ya ini ya. Nah, udah gini aja sih. Soalnya persentasenya udah ini ya, belum di cross tab. Kita melihat ini, kita tidak mempertimbangkan yang namanya pembobotan. Kita tidak mempertimbangkan yang namanya pembobotan. Di sini ada total jumlah tanpa pembobotan itu adalah ada sampel 86.000. 86.000 dengan usia melahirkannya itu kurang dari 20 tahun adalah 33.000 dengan persentasenya sebanyak 39,20%, di mana di atas sama dengan 20 tahun itu frekuensinya 52.451 dengan persentasenya adalah 60,80%. Ini tanpa pembobotan ya. Nih, ini tanpa pembobotan karena kita melakukan tab-nya itu ya nggak mempertimbangkan bobotnya tadi ya. Bagaimana kalau seandainya kita ingin mempertimbangkan bobot? Pertimbangkan bobot, kita harus ada yang ditambahkan, yaitu ini. Tinggal salin aja sih sebenarnya. Ini adalah kita mempertimbangkan weighted tadi ya. Weighted tadi. Nah, gimana? Apakah ada perubahan? Oh, ternyata salah komen. Kita lihat lagi. Nah, ini ya perbedaannya. Kalau tadi saya salah komennya karena ada koma ternyata. Dia nggak boleh ada koma kayaknya setelah tab ini ya. Khusus untuk satu variabel, tapi kalau udah ada 2, dia pakai koma ya. Atau dicoba aja, sebenarnya itu enaknya Stata ya. Dia kalau seandainya kita salah melakukan komen, dia akan merah langsung. Gitu. Jadi kita tinggal coba komen yang lain aja. Apa yang kita minta itulah yang keluar di Stata. Itu sebenarnya enaknya. Cuma ya kita harus ada catatan. Harus ada catatan komen itu sendiri. Kita lihat perbedaannya ya. Kita lihat perbedaan setelah, sebelum dan setelah dilakukannya pembobotan. Ini sebelum dilakukannya pembobotan. Totalnya itu adalah total untuk usia atau total ibunya itu di sini adalah 86.000. Sedangkan untuk setelah pembobotan itu menjadi 83.000. Ini koma ya. Dan dia juga ada koma-koma. Jadi kan cukup berbeda ya. Ada 3.000 besarnya. 3.000 perbedaannya di sini. Maka dari itu dilakukanlah yang namanya pembobotan biar dia itu bisa menyerupai proporsi jumlah penduduk
di awal sebelum dilakukannya penerapan batasan-batasan yang diharapkan dari demografi and health survey itu sendiri. Gitu ya. Ini gimana Bu nanti? Kalau seandainya begini Bu, nah ini gimana? Ini 4 tambah 7 aja ini 1 Bu. Di sini sebenarnya 8, 3, 2, 2. Sebenarnya nggak masalah ya. Pilih saja salah satu, mana yang mau dinaikkan ke, apa namanya, mau ditambah. Gitu. Misalnya kayak gini. Ini berarti 32915, karena ini di atas 5 ya, dan dia paling besar dibandingkan dengan. Jadi 5 tambah 7 tetap 2. 1 tambah 7 tetap 2. Terus ini jadi 2, ini kosong, 2, jadi 83.000. Nah, begitu. Dari jumlah aja sebenarnya jauh berbeda ya, dan ini bisa berakibat nanti pada hubungan asosiasinya itu sendiri. Bisa ada yang dia memang tidak terlalu jauh, bedanya kalau seandainya sebelum dibobot itu resikonya mungkin 2,2, setelah dibobot itu bisa 2,4 atau 2,3 OR-nya atau PR-nya atau ya OR atau PR-nya atau RR-nya. Akan tetapi ada yang cukup timpang di sini. Ada yang sebelum dibobot dia itu di bawah 1 atau faktor protektif atau faktor risiko yang sangat lemah, akan tetapi setelah dibobot dia menjadi faktor berisiko atau sebaliknya. Gitu. Jadi itulah gunanya atau makna dari pembobotan itu sendiri. Biar sampel yang sudah diambil sudah menerapkan intervensi, sudah menerapkan taruhlah kayak kriteria inklusi eksklusi itu tetap bisa mewakili populasi, bisa tetap menggambarkan populasi. Maka dari itu digunakanlah atau kita menganalisisnya secara kompleks, gitu ya, nggak simple di sini. Jadi kompleks dia cara analisisnya, begitu ya. Nah, inilah sebenarnya nggak begitu banyak sih pembahasan mengenai kompleks sampel, tapi diharapkan nanti kalian bisa latihan. Nanti saya kasih datanya, silakan di otak-atik. Juga saya kasih nanti videonya, link video YouTube-nya ya. Mudah-mudahan masih ada. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.